Apa kau gila berlari di depan orang-orang yang sedang sholat? Kalian yang sudah gila, karena kalian sedang sholat tapi masih melihatku berlari, sementara aku hanya melihat Laila dan tak mengetahui kalian sedang melakukan sholat. Adakah sahabat yang sudah familiar dengan potongan dialog tersebut? Yap, benar sekali. Kisah tentang Laila Majnun. Sebagian orang di zamannya mengatakan Majnun memang sudah gila. Benarkah begitu? Mari kita cari tahu. Tapi jawab dulu salam dari Mimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Inspirasi Sahabat Muslim. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya, lalu tuliskan doa-doa sahabat di kolom komentar agar kita aminkan bersama. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, disehatkan badan dan batinnya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Kisah ini ditulis oleh Jamaluddin Ilyas bin Yusuf bin Zaki. Ia merupakan ahli hikmah dari Azerbaijan yang yatim sejak kecil dan dibesarkan pamannya lalu disekolahkan. Ia menjadi sangat pintar dan menguasai banyak ilmu agama. Memiliki nama pena Nezami Ganzawi, merupakan seorang sastrawan dan telah banyak menulis kisah cinta, salah satunya Laila dan Majnun. Meskipun cerita ini masih dianggap kontroversial, antara kisah nyata atau hanya rekaan semata. Dalam riwayat disebutkan, Majnun bernama asli Qais bin Mulawih bin Muzahim bin Addas bin Robi'ah bin Jaddah bin Ka'ab bin Robi'ah, yang dikenal begitu tampan, pintar, dan terpandang di sukunya. Sedangkan Laila bernama asli Laila binti Mahdi bin Sa'ad bin Ka'ab bin Robi'ah, atau juga yang dikenal sebagai Ibnu Amir. Laila yang begitu cantik berasal dari suku sebelah. Dalam kisahnya, karena dalam lingkup satu sekolah yang sama, ketika Qais pertama kali melihat paras Laila yang cantik rupawan, seketika ia jatuh cinta. Pemuda-pemudi Nusantara kerap menyebutnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Seketika Qais kehilangan kesadaran karena tumbuh benih-benih cinta yang tak ia sangka. Begitupun Laila ketika untuk pertama kalinya menatap wajah Qais langsung terpikat. Bahkan keduanya digambarkan sedang mabuk cinta, seperti yang Qais syairkan. Wahai Laila, cinta telah membuatku lemah tak berdaya, seperti anak hilang, jauh dari keluarga dan tidak memiliki apa-apa. Mereka yang mengatakan akulah yang telah tersesat. Wahai, mana mungkin cinta menyesatkan? Jiwa mereka sebenarnya yang kering, laksana dedaunan diterpa panas mentari siang. Bagiku, cinta adalah keindahan yang membuat mata tak bisa terpejam. Pemuda mana yang bisa selamat dari api cinta? Qais yang ketika gila sering kali dikerumuni orang karena ia kerap menggubah syair, begitu ditunggu-tunggu karena keindahannya. Setelah beberapa lama, ia seperti orang yang tidak terawat, tidak mengenakan pakaian yang pantas, dan rambutnya pun gondrong. Saat itulah ia dipanggil Majnun, yang secara harfiah artinya gila. Begitupun Laila yang dalam beberapa bagian ceritanya kerap kali mengeluarkan puisi, dan pada akhirnya puisi-puisi Laila dikirim melalui surat untuk Majnun. Dalam kurun waktu yang tidak begitu lama, tersebarlah gosip tentang kedua anak muda yang tengah dimabuk asmara tersebut. Dari berita itu, ayah Laila takut akan terjadi pencemaran nama baik yang dianggap meruntuhkan kehormatan suku. Maka, supaya tidak menjadi bahan omongan terus-menerus, kemudian Laila tidak lagi diperbolehkan bersekolah dan memastikan sepasang kekasih itu terpisah. Dari sini dimulailah babak kegilaan Qais.
Majnun berusaha dengan berbagai cara untuk bertemu dengan Laila. Akan tetapi, masih belum bisa. Lalu mulailah muncul syair-syair, tangisan-tangisan rindu Majnun. Kemana-mana hanya menyebut nama Laila, Laila, dan Laila. Bahkan, ia rela menyamar sebagai kambing dan berjalan di antara kambing-kambing tersebut ketika melintasi kediaman Laila. Dalam riwayat lain pun, Majnun rela menyamar sebagai pengemis yang hina ke desa Laila dan menyamar sebagai pembantu perempuan yang tak lain supaya kembali bisa menatap kekasihnya. Ketika ayah Qais melamar Laila untuk dinikahkan dengan putra kesayangannya, keluarga Laila dengan tegas menolak lamaran tersebut. Sebuah tanggapan yang terkesan kasar, namun mengingat perilaku Majnun yang memalukan, bukan berarti tidak masuk akal. Singkat cerita, karena Laila juga sangat merindukan Majnun, ia pun kerap kali merenung dan mengharap kembali kedatangan Majnun. Setiap saat menyeru nama Majnun di penjara kamarnya. Begitupun saat di taman kediamannya. Hanya Majnun yang tertulis dalam lubuk hatinya. Dan hanya Allah dengan Laila yang tahu betapa cintanya ia terhadap Majnun. Namun apalah daya sang ayah tidak tega melihatnya, dan ia pun dinikahkan dengan Ibnu Salam yang merupakan seorang bangsawan. Lantas Laila pun menolaknya, akan tetapi penolakannya tidak digubris oleh pihak keluarga dan pernikahan pun tetap berlangsung. Kabar itu sampai kepada Majnun dan membuat ia semakin gila. Saat Majnun terus mengembara tanpa tujuan di padang pasir, hingga terikat dengan binatang buas, menjalani kehidupan pertapa, meratap berhari-hari dan memilih menyendiri di dalam gubuk kecilnya di atas bukit untuk mengarang syair tentang obsesinya terhadap Laila. Sang ayah membujuknya untuk mengunjungi situs paling suci umat Islam, yakni Ka'bah, dengan harapan dapat menyembuhkan ia dari cinta obsesifnya. Tapi tak lain, di sana Majnun malah memohon kepada Allah untuk membuatnya 100 kali lipat lebih gila dalam cintanya pada Laila. Sejak pernikahannya dengan Ibnu Salam, Laila sama sekali belum pernah berhubungan suami istri dengannya. Dia tetap setia pada cinta sejatinya, Majnun. Hingga Ibnu Salam dikabarkan meninggal di waktu musim panas karena penolakan, kekecewaan, dan kesedihan. Laila pun terisak tangis terseduh-seduh. Bukan karena menangisi kepergian Ibnu Salam, akan tetapi ia menangis kerinduan akan bertemu Majnun yang sangat mencintainya. Tak lama kemudian ketika Laila kembali ke rumah ayahnya, ia dikabarkan jatuh sakit. Batuk parah melanda. Ia tidak memikirkan kesehatannya. Ia hanya memikirkan Majnun setiap saat. Bahkan ketika maut menjemput pun, ia tetap memikirkan Majnun. Pada akhirnya, ketika gelapnya malam, Laila seperti biasa sedang menatap pintu, dan ia pun menghembuskan nafas terakhirnya seraya bergumam, Majnun, Majnun, Majnun. Kematian si gadis cantik jelita tersebut tersebar ke seluruh penjuru negeri dan sampai pula kepada Majnun. Ia pun seketika pingsan di tengah padang gurun, dan ketika kembali sadar, ia langsung bergegas menuju desa Laila dan berkunjung ke makam Laila. Sampai-sampai ia tidak sanggup untuk berjalan, lalu menyeret tubuhnya untuk hadir ke makam Laila. Sesampainya di sana, ia pun langsung meletakkan tubuhnya di atas makam Laila. Kemudian diriwayatkan setelah beberapa hari, Majnun pun turut meninggal. Jasad Majnun baru ditemukan 1 tahun setelahnya. Di akhir kisahnya, seorang sufi dalam mimpinya melihat Majnun tengah dibelai dengan penuh rasa cinta dan sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia pun mendudukkan Majnun di sampingnya, dan berkatalah Allah kepada Majnun, "Apakah engkau tidak malu, hai Qais, memanggil-manggil namaku dengan sebutan Laila setelah kau meminum anggur cintaku?"
Tak begitu lama sang sufi pun terbangun dan berangan-angan. Jikalau Majnun begitu diperlakukan demikian penuh kasih sayang oleh Allah, lantas bagaimana dengan Laila? Seketika itu Allah memberikan ilham kepadanya bahwa kedudukan Laila jauh lebih agung dan tinggi daripada Majnun, karena ia menyembunyikan segala rahasia cintanya dalam diri dan hidupnya sendiri. Sahabat muslim dimanapun berada, pelajaran yang dapat kita petik yaitu jika seseorang sudah jatuh cinta kepada Allah, maka akan keluar secara otomatis dari mulutnya nama-nama Allah, baik sengaja atau tidak. Cinta adalah pondasi dalam beribadah. Bahkan para waliullah lupa terhadap dirinya dan rela melakukan apa saja untuk beribadah kepada Allah. Seperti kisah di atas, begitu kita mencintai Allah, maka dunia dan segala isinya tidak akan berarti. Dalam konteks hablum minallah dan hablum minannas, orang yang menyembunyikan amal perbuatannya dari orang lain, maka akan mendapatkan sisi yang tinggi di hadapannya, karena hanya ia dan Tuhannya yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari channel Inspirasi Sahabat Muslim. Sampai ketemu di video kisah cinta dan inspirasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.